Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Shadaqallahul 'adzim. Yang sama kita hormati BKM Masjid Al-Furqan yang Allah muliakan, Bapak Ibu orang tua kami, saudara-saudari jamaah sholat subuh Masjid Al-Furqan yang insyaallah pagi ini kita mendapatkan curahan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah karena kembali jiwa dan raga kita Allah mudahkan untuk kita gunakan ruku dan sujud kepada Allah. Semoga nikmat kebaikan seperti ini Allah jadikan dalam kehidupan kita langgeng sampai akhir hayat kita. Salawat dan salam teruntuk Nabi yang sangat kita cintai, kekasih Allah yang kita harapkan syafaatnya, yang tidak lain adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kesungguhan kita untuk mencintainya, mengamalkan sunnah-sunnahnya, tentu yang tidak kalah pentingnya meneruskan perjuangan dakwahnya. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat dan bertemu dengan Nabi Muhammad di surganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Furqan yang Allah muliakan, pada pagi yang berbahagia ini kita akan mencoba untuk mengambil pelajaran dari salah satu kitab yang masyhur dari seorang Imam An-Nawawi, Riyadhus Shalihin, pada bab yang ke-64, keutamaan orang kaya yang bersyukur. Keutamaan orang kaya yang bersyukur. Di rumah salah satu di antara kitab syarah tentang Riyadhus Shalihin ada syarahnya Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dan ada syarahnya Syekh Mustafa Ibn Al-Bughor. Saya mencoba merangkum dari syarah dua orang ulama ini dalam catatan sederhana saya.
Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika mensyarah hadis yang ke-571, hadis ini termaktub dalam hadis Bukhari Muslim, dan pada bab yang ke-64 ini Imam An-Nawawi menempatkan hadis yang pertama. Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan dalam syarahnya memulai dalam kitabnya itu, beliau mengatakan begini: ada orang ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan harta kepada mereka, sebab harta itu mereka rusak. Tapi pada waktu yang sama ada juga orang yang ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka kemiskinan atau fakir dalam hal harta, sebab karena itu pula mereka rusak. Maka istimewa jikalau ada orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala harta, dalam hal ini kaya, tapi sebab hartanya itu tak rusak, sebab hartanya itu justru dia semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang harta ini adalah salah satu di antara ujian, cobaan, fitnah yang mudah sekali membuat orang berpaling dari ketaatannya kepada Allah Ta'ala. Karena dengan harta, nafsu manusia itu mudah untuk difasilitasi. Maka menjadi satu hal yang sangat istimewa jikalau ada orang yang kaya. Orang kaya itu adalah orang yang pandai bersyukur kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang kaya yang pandai bersyukur. Ini yang ngaminkan bukan yang mudanya ya Pak. Kalaupun Allah takdirkan sampai mati kita tak kaya, mudah-mudahan kita senantiasa merasa cukup. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, Imam An-Nawawi ketika menulis tentang hadis tentang keutamaan orang kaya yang bersyukur, terlebih dahulu beliau menukil beberapa ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema ini. Di antara yang beliau nukil adalah Al-Quran surah Al-Lail yang pertama ayat ke-5 sampai ayat yang ke-7. Fa amma man a'ta wattaqa, maka barang siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa. Nah ini Bapak Ibu, ini perlu dicatat dan diingat. Siapa saja yang dia memberikan hartanya untuk kebaikan. Kebaikan itu bisa infak sunnah, bisa infak wajib. Dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang ke-6-nya, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan adanya pahala terbaik nanti di surga. Jadi 3 hal ini Bapak Ibu. Yang pertama, dia berinfak. Apakah infak sunnah atau infak wajib, dan dia bertakwa kepada Allah. Yang ketiga,
dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu nanti di surga, fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan, jalan menuju kebahagiaan, jalan-jalan yang membuat dia mudah, jalan-jalan yang membuat dia mencapai kebahagiaan hidup, itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat yang berikutnya dinukil oleh Imam An-Nawawi, masih di surah Al-Lail, ayat yang ke-17 sampai ayat yang terakhir 21. Wa sayujannabuhal atqa, dan akan dijauhkan dari neraka maksudnya orang-orang yang bertakwa. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya. Jadi orang yang berinfak itu untuk membersihkan dirinya, itulah dia orang yang bertakwa. Kalau kita lihat dalam ayat tentang zakat itu, Allah berfirman, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari sebahagian harta mereka, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Apa fungsinya zakat di sini? Untuk membersihkan harta mereka. Jadi orang yang berzakat itu hartanya bersih. Jangan ada kita yang mengatakan, beranggapan bahwa kalau kerja saya berdagang, di mana kotornya? Kalau kerja saya sebagai ASN atau dulu PNS, di mana kotornya? Bapak Ibu, semua penghasilan kita itu pasti ada syubhatnya, ada kotorannya. Di Jawa itu ada seorang ulama namanya Gus Baha. Satu-satunya rezeki dalam hal ini materi yang tidak ada kotorannya, yang tidak ada syubhatnya, itu hanya air hujan yang turun dari langit, langsung kita minum. Kalau air hujan itu sudah kena seng dulu, baru kita minum, itu sudah ada syubhatnya. Logis penjelasannya. Mengapa? Karena bisa jadi seng ini yang membuat si aseng, yang bukan seakidah dengan kita, atau orang yang suka bermaksiat. Dari hasil penjualan seng itu dibuatlah tempat-tempat maksiat. Kata beliau, ini sudah membuat sebab harta kita ada syubhatnya. Jadi meskipun kita pedagang ASN, itu pasti ada syubhatnya. Saya pernah kasih contoh nih Bapak Ibu ya. Contoh ASN, gaji dari mana? Salah satunya dan 10% dari perhotelan. Di mana masalahnya dengan hotel, Ustaz? Hotel kan tempat tidur, ya. Tapi kan nggak rahasia lagi. Memang tempat bobo, tapi kan nggak rahasia lagi ya. Dan yang rahasia ini nggak saya ucapkan di sini. Kawan saya itu ada ahli kimia dari PT KAI dulu. Kerjanya itu salah satunya itu membersihkan tempat-tempat pembuangan di hotel-hotel di Kota Medan. Saya Ustadz, kalau sudah kerja di membersihkan kotoran-kotoran di hotel-hotel itu, miris saya. Kenapa rupanya? Sampah yang paling banyak
yang awet dan tahan lama itu, mohon maaf, alat yang digunakan orang berzina. Na'udzubillah. Maka ibu-ibu kalau suaminya mau keluar kota, tanya di mana nginap kamu, itu Bu ya. Kalau di hotel syariah katanya aman lah ibu ya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah. Nah kita yang pedagang pun Bapak ibu, kita dalam berdagang, dalam jualan, kan kita nggak harus memilih-milih, dan tidak ada ajaran kita untuk memilih-milih siapa pembelinya. Mau yang beli koruptor ya ladeni, mau yang membeli tadi malam baru pulang dari hotel ya ladeni. Kan nggak mungkin orang mau beli madu, saya datang ke toko, Ustaz saya mau beli madu, mohon maaf kan, memang penampilan kakak ini mohon maaf kak, jangan tersinggung ya, kakak ini pelacur atau tidak ya? Kan nggak mungkin saya tanya begitu. Pakaiannya you can see tahu Bapak Ibu kan, kowe oleh delok gitu ya. Berarti penghasilan saya dengan dagang yang saya jual itu halal, jelas, sumbernya jelas semua. Tapi siapa yang membeli? Berarti ada syubhatnya. Maka orang yang berinfak, kalau penghasilan kita belum sampai nisab zakat, ya infak sunnah saja. Fungsinya adalah untuk membersihkan harta, wa tuzakkihim biha, sekaligus menghapuskan dosa, menghapuskan, menyembuhkan kotoran-kotoran yang ada dalam hati kita. Nah, itulah fungsi infak itu Bapak Ibu. Wa ma li ahadin indahu min nikmatin tujza, dan tidak ada seorang pun yang memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Maksudnya dia memberikan hartanya di jalan Allah itu memang karena Allah, bukan karena sanjungan pujian orang, dan bukan sebab karena membalas kebaikan orang. Bapak Ibu, membalas kebaikan orang itu standar biasa. Yang luar biasa itu adalah memulai untuk memberi. Inilah apa Bapak? Inilah cara kita untuk melatih sekaligus menterapi potensi bakhil yang ada dalam diri kita. Dalam diri kita ini semuanya ada potensi bakhil. Kalau nggak kita latih dengan memberi, dia akan bisa menjadi akhlak. Dia akan bisa menjadi karakter. Di surah Ali Imran, salah satu di antara ciri atau karakter orang beriman itu adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Dan Bapak Ibu, memang betul yang namanya memberi itu perlu dilatih. Tapi kalau yang namanya menerima nggak perlu dilatih. Dari bawaan lahir kita udah pandai semua. Bapak Ibu yang Allah muliakan, illa batigha'a wajhi rabbihil a'la, tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari ridho Tuhannya yang maha tinggi. Nah, ini dia. Wala saufa yardah, dan niscaya kelak dia akan mendapatkan kesenangan yang sempurna, yaitu surganya Allah. Kemudian ayat yang ketiga yang dinukil oleh Imam An-Nawawi adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 271. In tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Ini cara kita berinfak. Boleh dengan dua cara. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik, boleh untuk menginspirasi. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Ada saat di mana kita berinfak, Bapak Ibu, perlu ditunjukkan untuk menginspirasi orang. Tapi ada kalanya bahkan latih, Bapak Ibu, untuk sesering mungkin berinfak itu orang tak tahu. Apalagi kadang kita perlu menjaga orang yang kita infaki. Mungkin dia akan sungkan, mungkin dia akan malu, maka kita jaga. Ini diantara adab berinfak. Nah, ayat yang terakhir yang dinukil oleh Imam An-Nawawi adalah Quran surah Ali Imran ayat 92. Lam tanalul birra hatta tunfikuna mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Bapak Ibu, ini sekaligus menjelaskan bahwa mencari harta, bahkan bercita-cita menjadi orang kaya itu tak dilarang. Dan memang salah satu di antara fitrah semua manusia itu suka dengan harta dan mencintai harta. Maka kata Allah, kita tidak akan mendapatkan kebajikan, kita tidak akan mendapatkan keutamaan kebaikan sebelum kita membiasakan diri untuk menginfakkan sebahagian dari harta-harta yang memang jiwa kita mencintainya. Jadi salah satu di antara bukti bahwa kita tidak menjadi orang yang bakhil itu kita menginfakkan harta kita. Tidak 50%, enggak. 10% pun tidak. Kalau ukuran zakat 2,5%. Kalau penghasilan kita nggak sampai di nisab zakat ya 1% silakan. Kurang dari itu juga silakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat di hadis yang utama dalam penjelasan ini, yaitu hadis pertama. Secara total hadis ini dalam kitab Riyadhus Shalihin di hadis 571. Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari itu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, la hasada illa fisnataini. Tidak boleh ada rasa iri. Tidak boleh ada rasa iri. Iri itu tak boleh. Salah satu di antara dosa besar itu adalah iri. Berarti tak terima dia dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Menjadi parah kalau sudah kedengki. Suka kalau nengok orang itu jatuh miskin, jatuh bangkrut, failing. Kecuali kata Nabi, illa fisnataini, kecuali dua perkara. Jadi secara umum yang namanya iri itu tak boleh. Salah satu di antara dosa besar. Tapi ada dua golongan manusia yang kita boleh iri kepadanya. Nah, ini perlu betul kita perhatikan Bapak Ibu ya. Perlu kita jaga. Apa yang dua itu? Siapa mereka? Rajulin atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Yakni orang yang dikaruniai harta oleh Allah, lalu ia membelanjakannya untuk kebenaran. Nah, tadi itulah. Jadi orang dia tahu bahwa hartanya semuanya pemberian Allah, titipan Allah, dia infakkan, dia belanjakan untuk kebenaran.
Jadi kalau kita bicara infak, apakah infak wajib, zakat dan sebagainya, atau infak sunnah? Jadi ini boleh diiri. Nanti ada penjelasan hadis di akhir Bapak Ibu, bahwa orang kalau kita iri terhadap orang seperti ini dan kita ingin mencontohnya, kita pun mendapatkan pahala yang sama seperti orang itu. Yang kedua kata Nabi, wa rajulin atahullahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Orang yang diberikan Allah suatu hikmah atau ilmu, lalu ia mengamalkannya dan mengerjakannya. Jadi ini yang kedua, orang yang Allah berikan ilmu, dengan ilmu itu dia semakin dekat dengan Allah, semakin baik. Karena Bapak Ibu, di antaranya 3 sebab yang membuat orang sombong kepada Allah, jatuhnya nanti pasti sombong kepada manusia. 3 dari 3 ini, yang 2 adalah harta, yang ketiga adalah ilmu. Yang pertama adalah jabatan, kedudukan dunia. 3, kedudukan, harta, dan ilmu. Jadi kalau ada orang yang berilmu tapi dia tawadhu, dia dekat dengan Allah, dia baik dengan sesama, ini orang yang patut untuk kita iri. Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka ketika mensyarah hadis ini, Syekh Shalih Al-Utsaimin juga menyebutkan begini. Salah satu di antara karakter para sahabat yang perlu dicontoh itu adalah mereka adalah orang yang paling suka berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang kayanya tak sombong, tak bongah, bahkan mencintai orang-orang yang miskin. Yang miskinnya pun adalah orang-orang yang qanaah, yang berbesar jiwa. Nah Bapak Ibu yang Allah muliakan, paling tidak Syekh Mustafa Din Al-Bugha ketika mensyarah hadis ini, beliau mengatakan paling tidak ada beberapa pelajaran dari hadis ini yang perlu kita ambil. Apa pelajarannya? Yang pertama adalah anjuran untuk bekerja mencari rezeki agar kita bisa berinfak di jalan Allah. Rasulullah bersabda, sungguh seorang dari kalian yang memikul kayu bakar dengan punggungnya lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada orang lain, baik orang itu memberinya ataupun menolaknya. Salah satu di antara pekerjaan di zaman dulu Bapak Ibu, yang itu menjadi pekerjaan profesinya kalangan sahabat menengah ke bawah, yang pertama menggembala kambing, dan Nabi pernah menjadi penggembala kambing. Yang kedua adalah mencari memikul kayu bakar. Itu pekerjaan orang-orang miskin di zaman itu. Tapi kata Nabi, lebih baik daripada harus pakai baju dinas layaknya seperti gembel, ternyata punya rumah mewah, meminta-minta. Jadi pekerjaan itu sepanjang dia halal, dia baik, maka itu lebih baik. Imam Ar-Raghib Al-Isfahani pernah berkata, siapa saja yang tidak mau berusaha dan bekerja, maka nilai kemanusiaannya telah rusak. Ada begitu? Ada. Dan ini Bapak Ibu untuk laki-laki ya, kalau perempuan tidak. Kalau perempuan ini sampai mati pun nggak pernah jatuh wajib yang namanya bekerja mencari nafkah, enggak. Ini laki-laki. Perempuan itu dinafkahi. Tapi saya akan acung jempol kepada perempuan yang kalau ada dia berdagang, bahkan menjadi pegawai sebagainya, tapi tetap bisa menghormati, memuliakan suaminya. Karena perempuan ini Bapak Ibu, salah satu di antara fitrahnya kan apa ya? Maafin Ibu ya, kalau saya salah nanti dikoreksi Ibu ya. Apa namanya?
kalimat itu cakapnya itu memang lebih baik daripada laki-laki. Itu nggak rahasia lagi Bapak Ibu ya. Itu dalam kondisi yang normal, dalam kondisi di mana hartanya lebih sedikit daripada suaminya, dalam kondisi ilmunya di bawah suaminya, dalam kondisi kedudukan dunia lebih di bawah suaminya, maka menjadi cobaan yang luar biasa bagi perempuan kalau pada waktu yang sama dia istri tapi dia punya harta lebih banyak daripada suaminya. Bahkan di kehidupan sosial kedudukannya lebih tinggi jabatan ketimbang suaminya. Itu maka Bapak Ibu sekalian, contohlah Khadijah yang hartanya banyak gak ketulungan, tapi terlihat tetap memuliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini bagi laki-laki. Jadi kata Imam Ar-Raghib ini, jadi orang yang tidak mau bekerja itu nilai kemanusiaan telah rusak. Dilanjutkan, bahkan nilai kebinatangannya pun telah hilang. Maksudnya gimana Ustaz? Sebinatang-binatangnya binatang tetap saja bekerja. Bapak Ibu tengok, binatang apa coba yang nggak bekerja? Semuanya bekerja. Nah nyamuk kerja banyak, cicak deh Pak. Cicak itu rezekinya terbang bersayap semua, tapi dia tawakal terus berikhtiar. Cuman kadang ilmu cicak ini nggak perlu dicontoh ya. Tepuk tangan jatuh dia. Nah, sombong dengan hartanya. Bahkan kata ulama ini, kata Imam Ar-Raghib ini, dan menjadi orang yang telah mati sesungguhnya. Ini orang begini ada. Udah kadang usia sudah tua masih bergantung saja sama orang. Orang tua sudah tua seperti masih repot kan. Sampai keluarga itu karena repot semua dibuatnya. Kalau nanti mak ini mati, meninggal makinnya cemana lah abang ini. Dan seterusnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Nah ada ayat kita lihat ayat Al-Qur'annya, di antaranya nih dari banyak ayat Quran surah An-Naba ayat 10-11. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Dan kami jadikan malam itu sebagai pakaian. Ya untuk kita istirahat, untuk kita tidur. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan siang itu untuk bermaisha. Untuk mencari penghasilan, untuk mencari penghidupan. Walaupun realitanya kita menemukan ada sebagian saudara kita yang malamnya bekerja. Begitu habis subuh tidur dia sampai nanti siang, duhur dia bangun. Jelang duhur dia bangun sholat duhur. Kalau yang kebablasan kan apa ya? Malam dia begadang jam 2 jam 3 karena subuh belum tidur lagi. Habis subuh tidur lagi, bangun maghrib. Ini satu bukan fenomena, realita ya. Lihat anak-anak muda. Saya kalau dari Malang Pak, mau kemari itu kafe itu masih pada banyak yang buka itu. Yang nongkrong anak muda. Jangan sampai anak muda kita Pak ya. Saya lebih bagus anak saya nggak tinggal di rumah saya yang laki-laki, ketimbang dia begadang seperti itu. Bahkan Bapak Ibu saya bilang sama anak saya, jangan sampai kendaraan roda 2 yang Abi beri sama abang ini, abang gunakan untuk maksiat. Salah satunya apa? Bonceng perempuan yang bukan mahram. Itu berarti Abi mendukung abang untuk berkontribusi abang untuk bermaksiat. Saya ingatkan itu. Karena emang kita ini harus menjaga banyak putra putri kita. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Yang kedua, kata Syekh Mustafa Dib Al-Bugha, hikmah yang pelajaran hadis yang kedua adalah dari hadis ini anjuran untuk mencari ilmu agar berguna bagi manusia. Ayat yang pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah, belajarlah yang bisa membuat kita semakin dekat dengan Allah. Dan wahyu ayat yang terakhir turun, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah. Islam ini sempurna, berarti apa? Bahwa Islam ini semua didasari dengan ilmu. Maka harus belajar. Dan saya sering menyampaikan, salah satu di antara perkembangan positif di Kota Medan
sepertinya hampir semua masjid-masjid itu ada majelis ilmu. Pengajian habis maghrib, pengajian habis subuh ahad seperti ini, dan kadang memperhatikan buat tanggal merah mereka buat pengajian. Dan tidak hanya ngaji, dibuat semenarik mungkin bagaimana masjid ini agar semakin banyak orang yang suka dan datang ke masjid. Habis ngaji, habis ngaji, kita ini kan kerjaan apa ya? Telinga sama hati. Ada yang satu belum. Apa itu? Sumatera Tengah. Ada Al-Furqan itu gak ketinggalan tuh, udah terasa aromanya. Gitu. Oh di luar udah megang ya, gitu. Kalau nonton beda ya, itu luar biasa. Bisa juga Pak, setiap ngaji dikasih hadiah madu gitu ya. Kita madu promosi lagi. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian ada hadis Nabi yang masyhur dalam riwayat Muslim, kata Nabi begini, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sa'alallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Niatnya kemarin Bapak Ibu, niat karena Allah, mau sholat berjamaah sekaligus untuk ilmu. Maksudnya dimudahkan bagaimana? Dimudahkan kita untuk mentaati Allah. Dalam riwayat Ibnu Majah, Nabi bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim. Dan dalam Islam memang Bapak Ibu, yang namanya menuntut ilmu itu hukumnya adalah fardu ain untuk ilmu agama, fardu kifayah untuk ilmu umum. Gak ada yang sunat. Maka di Jawa itu ada seorang ustadz, seorang ulama yang luar biasa ilmu Al-Quran. Saya ikuti dalam channel-channel sosial medianya. Nama Ustadz Budi As'ari. Detail pemahaman Quran. Saya anjurkan kepada santri-santri saya, kepada anak-anak muda yang saya kenal, silahkan mau belajar ke Eropa, mau belajar ke Amerika, mau belajar ke Jepang, mau belajar kemana, silahkan. Karena sejatinya semua ilmu-ilmu itu adalah ilmu Islam yang dihilangkan histori keislamannya. Ambil kembali ilmu itu. Begitu. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadi kalau anak kita yang mau belajar ke Jepang, ke Kanada, atau kemana saja, didukung Bapak Ibu. Tapi dikuatkan dulu benteng pondasinya itu akidahnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian yang ketiga, pelajarannya adalah seseorang boleh mengupayakan keutamaan seperti yang dimiliki orang lain agar mendapatkan pahala seperti orang lain tersebut. Ini tadi saya jelaskan di awal Bapak Ibu. Contoh, ada orang yang kaya tapi rajin berinfak, bersedekah, nggak sombong, baik, taat sama Allah. Dalam hati kita bilang, ya Allah, kalau aku nanti kaya seperti dia, aku pun akan berinfak sepertinya. Kita mendapat pahala seperti dia dapat pahala. Nah ini dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Imam Ahmad, kata Nabi begini, aku akan sampaikan kepada kalian, maka ingatlah, kata Nabi, sesungguhnya di dunia ini diisi oleh 4 golongan orang. Nah kita masuk golongan yang mana? Mungkin nanti ada yang golongan yang pertama, minimal yang kedua, jangan yang ketiga, dan yang keempat, lebih parah lagi. Golongan yang pertama siapa? Seseorang hamba yang oleh Allah dikaruniai harta dan ilmu, maksudnya kaya dan berilmu. Dengan ilmu itu dia bertakwa kepada Allah, ia dapat menggunakannya untuk menyambung silaturahmi, dan dia mengetahui bahwa Allah memiliki hak padanya, zakat. Ini adalah tingkat hamba yang paling baik. Nah, ini yang paling baik ini. Yang kedua, seorang hamba yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu, tetapi tak diberikan oleh Allah harta, dalam hal kekayaan. Berilmu nih, tapi tak kaya. Walaupun banyak Bapak Ibu, banyak para ulama kita ilmunya luar biasa. Kalau mau kaya bisa dia kaya, tapi dia pilih hidup sederhana. Tentu itu pilihan.
termasuk ya almarhum yang baru meninggal ya Ustaz Yahya Waloni. Sebenarnya kalau cerita harta, gak kurang di harta ketika masih menjadi pendeta. Wong kerjaan utamanya dulu apa? Mempendetakan para pendeta. Dia yang melantik para pendeta. Kalau itu saya yakin harta gak kurang itu. Fasilitas dunia pasti. Tapi salah satu yang membuat dia Islam mengucapkan syahadat itu adalah gurunya. Saya lupa nama profesor siapa itu. Dan gurunya jujur mengatakan bahwa agama yang benar itu Islam. Tapi dia menyayangkan gurunya itu, profesor itu tidak mengucapkan syahadat sampai wafatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, namun ia memiliki niat, orang yang Allah berikan ilmu tetapi tidak dengan kekayaan. Tetapi ia memiliki niat yang benar sambil berkata, andai saja aku memiliki harta seperti si fulan itu, niscaya aku akan melakukan amalan seperti si fulan. Maka ia mendapatkan pahala berdasarkan apa yang dia niatkan, sehingga keduanya mendapatkan pahala yang sama. Nah, ini Bapak Ibu, ini peluang besar nih kan? Kita yang merasa nggak kaya, tapi ada orang kaya yang luar biasa infak sodakohnya baik, taatnya sama Allah. Kalau orang kaya yang nggak sholat nggak mau diri. Yang ketiga, seorang hamba yang diberikan oleh Allah harta, tetapi Allah tidak memberikannya ilmu. Orang yang tidak diberikan, orang yang diberikan oleh Allah harta, tapi ilmu tidak. Ia menggunakan hartanya tanpa ilmu. Itu untuk maksiat. Ia tidak menggunakan hartanya dalam takwa kepada Allah. Ia tidak menggunakan untuk menyambung silaturahmi, dan ia juga tidak tahu bahwa Allah memiliki hak hartanya. Dan inilah tingkat manusia yang paling buruk, kaya tapi nggak ada ilmu, sehingga harta itu membuat dia semakin maksiat, semakin jauh dari Allah. Yang keempat ini gak sedikit, ini banyak juga ini. Naudzubillah. Seorang hamba yang tidak diberikan oleh Allah harta maupun ilmu, kaya tidak, berilmu pun juga tidak, namun dia berkata, andai aku punya banyak harta, tentu aku akan melakukan apa yang dilakukan fulan yang banyak harta itu, tapi gak punya ilmu. Tengoknya mobilnya mewah, rumahnya megah, hobi minum-minuman keras, berjudi sebagainya, itu diimpikannya. Maka ia mendapatkan berdasarkan apa yang diniatkannya, sehingga bagi keduanya mendapatkan dosa yang sama. Ini Bapak Ibu ya. Dan yang keempat, pelajaran yang keempat adalah dari hadis ini, mensyukuri nikmat harta itu dengan menginfakkannya, mensyukuri ilmu dengan mengamalkan. Harta kita dapat, ilmu kita dapat, alhamdulillah, nggak cukup. Kalau harta harus diinfakkan, kalau ilmu harus diamalkan. Itu tandanya orang bersyukur atas harta dan atas ilmunya. Ini Bapak Ibu, terakhir saya kutipkan hadis yang ke 573, di hadis yang ketiga dari Abu Hurairah, bahwa ada orang yang fakir dari kalangan muhajirin mendatangi Rasulullah SAW. Orang miskin datang sama Nabi. Ini irinya yang baik. Salah satu contoh fastabiqul khairat. Kata mereka begini, ya Rasulullah, orang-orang yang kaya itu telah memborong derajat-derajat yang tinggi dan kenikmatan yang kekal. Nabi bertanya, apa itu? Mereka orang-orang kaya itu ya Rasulullah melakukan sholat sebagaimana kami sholat. Mereka melakukan puasa sebagaimana kami pun puasa. Mereka bersedekah, nah kami tak bisa bersedekah. Ini mereka dengan hartanya memerdekakan budak, kami tak bisa ya Rasulullah. Nggak bisa mereka budak karena kami miskin.
Rasulullah Nabi pun bersabda, maukah aku ajarkan sesuatu kepada kalian yang dengannya kamu akan menyusul orang-orang yang telah mendahului itu, dan dengannya kamu akan mendahului orang-orang yang setelah kamu, dan tidak ada seorang pun yang lebih baik daripada kamu kecuali orang yang melakukan seperti apa yang kamu lakukan. Tentu mereka sumringah. Mau ya Rasulullah? Apa itu wahai Nabi? Nabi mengatakan, kamu bertasbihlah, bertahmidlah, bertakbirlah 33 kali setelah setiap sholat. Ini hadisnya sahih, ya, dalam hadis Muslim. Ini salah satu yang dianjurkan Bapak Ibu ya, bertasbih, bertahmid, bertakbir habis sholat fardu. Orang yang fakir-fakir ini, orang-orang miskin dari kalangan muhajirin ini, kemudian mengamalkan. Nah, di sini dalam Mustafa Ibn Al-Bughal ada namanya Abu Soleh, salah satu perawi hadis ini. Setelah mereka mengamalkan ini, orang-orang fakir di kalangan muhajirin balik lagi sama Nabi. Ya Rasulullah, saudara-saudara kami itu, orang-orang kaya itu, mendengar apa yang telah kau sampaikan kepada kami lakukan, mereka tidak melakukan. Apa kata Nabi? Nabi itu menenangkan mereka. Itu adalah karunia Allah yang diberikan kepada orang yang Allah kehendaki. Jadi mudah-mudahan kalau di antara kita ada yang diberikan oleh Allah harta kekayaan, kita adalah orang yang dikehendaki oleh Allah itu dalam hadis ini. Orang kaya yang tetap ingat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaatnya, ada manfaatnya. Kalimat kata yang tidak berkenan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullah khairan katsiran. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minas salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarrubana wa takhashshurana wa ta'abbudana wa tamimna nasrana ya Allah ya mujibas sa'ilin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين وخصوصا في غزة يا مجيب السائلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada Ustaz dan dosen kepada kita. Mudah-mudahan nanti kesampaian Ustaz dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.